Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa-siswi kelas 4? Mudah-mudahan di rumah sehat-sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materinya masih tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik anak-anak, pada halaman 112 terdapat teks yang berjudul Es Palu Butung. Nah, dalam teks Es Palu Butung ini terdapat 3 paragraf. Mari kita baca bersama-sama teks Es Palu Butung ini. Kota Makassar juga menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik. Selain tempat wisata yang indah, Kota Makassar juga memiliki beragam makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional yang menjadi andalan Kota Makassar adalah Es Palu Butung. Makanan khas ini berbahan utama potongan pisang berbalut bubur sumsum. Palu butung biasanya disajikan dengan menambahkan parutan es di atasnya, sirup, pisang kepok, susu kental manis, dan yang utama menggunakan campuran bubur sumsum yang terdiri atas santan kelapa, tepung beras, daun pandan, dan gula pasir. Pada makanan tradisional ini ada perpaduan rasa antara manis dan asin. Es Palu Butung sangat tepat dikonsumsi pada siang hari atau menjelang sore hari sebagai pelepas dahaga. Penampilan es Palu Butung hampir sama dengan es pisang hijau. Tetapi yang membedakan es Palu Butung menggunakan pisang yang sudah dikukus, tanpa balutan tepung yang berwarna seperti es pisang hijau. Es Palu Butung mudah ditemukan di setiap sudut kota Makassar, terutama di rumah makanan tradisional yang menyediakan makanan khas kota Makassar. Harga semangkuk es Palu Butung berkisar antara Rp10.000 sampai Rp20.000 per porsinya. Nah anak-anak, kita sudah membaca teks tentang es Palu Butung ini. Kita akan menentukan gagasan pokok pada teks es Palu Butung ini. Kita menentukannya bukan per paragraf ya, tetapi kita menentukan gagasan pokok dari teks ini. Nah, kira-kira gagasan pokok teks Es Palu Butung terdapat pada kalimat berapa ya? Iya, betul. Di sini terdapat pada paragraf pertama, ya, paragraf ke-1, ya, yaitu pada kalimat ketiga. Makanan tradisional yang menjadi andalan kota Makassar adalah Es Palu Butung. Karena teks ini membahas tentang es palu butung. Es palu butung ini berasal dari Makassar, ya, makanan tradisional yang berasal dari Makassar. Nah, ini adalah gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukungnya bisa kalian lihat di sini sangat banyak ya gagasan pendukungnya. Bapak contohkan seperti makanan khas ini berbahan utama potongan pisang berbalut bubur sumsum. Lalu disajikan dengan menambahkan parutan es di atasnya, sirup, pisang kepok, susu kental manis, dan campuran bubur sumsum. Es Palu Butung sangat tepat dikonsumsi pada siang hari atau menjelang sore hari sebagai pelepas dahaga. Nah, ini contoh dari gagasan pendukungnya ya. Masih banyak lagi. Nah, untuk gagasan pendukung ya, jika gagasan pendukungnya banyak itu bisa diringkas ya, dirangkum. Ya, ditulis hanya yang intinya saja. Baik anak-anak, kita sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Silakan kalian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut pada halaman 113 dan 114. Baik anak-anak, berikutnya pada halaman 130 sampai 132 terdapat teks yang berjudul pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, tentunya kalian sudah membaca teks tersebut ya dalam mata pelajaran IPA. Nah, jika kalian membaca kembali teks pemantulan dan penyerapan bunyi, kalian akan menemukan kata-kata sulit atau kata-kata yang kalian belum tahu artinya. Nah, di sini
Bapak sudah menemukannya, yaitu ada 5 kata-kata sulit. Yang pertama kerdam, kedua pantulan, 3 kedap, 4 akustik, dan 5 cembung. Nah, kata-kata sulit ini apakah betul ada pada teks pemantulan dan penyerapan bunyi? Silakan kalian baca kembali ya. Lalu garis bawahi. Jika betul, silakan kalian tuliskan kata-kata sulit ini di halaman 133. Di situ ada tabel, silakan kalian tuliskan. Kemudian cari arti kata-kata tersebut dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika tidak punya Kamus Besar Bahasa Indonesianya, bisa kalian download di HP kalian. Ya, silakan kalian cari ya di KBBI 5, kemudian kalian download ya untuk membantu mencari kata-kata sulit ini ya artinya. Nah, jika sudah tugasnya, silakan kalian kirimkan di KI 3 Bahasa Indonesia. Nah, untuk yang dikirimkan di KI 3 Bahasa Indonesia, kirimkan tugas halaman 133 saja ya, yang ini, tentang kata-kata sulit. Untuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, silakan kalian salin saja, tidak perlu diupload atau tidak perlu dikirim di KI 3. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah dipahami. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh dan tetap jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.